Sekitar 100.000 biota laut mati setiap tahunnya karena pencemaran mikroplastik. Ada lebih dari 1,2 juta ton limbah mikroplastik yang kita hasilkan dari seluruh dunia. Bahkan, rata-rata dalam setiap makhluk hidup yang berasal dari laut, terdapat 5 potongan mikroplastik yang nantinya akan berakhir di piring makanan kita. Lantas bagaimana cara kita untuk bisa melakukan langkah nyata memperbaiki hal itu? Kami dari kelompok 5K27 akan mempresentasikan perencanaan pembuatan alat filter mesin cuci di pemukiman Jakarta Utara untuk mengatasi pencemaran mikroplastik. Kelompok kami terdiri atas 9 mahasiswa, yaitu Abdiela, Princess Faaira, Muhammad Dafa Atali, Friza Duchka, Franz Nevin, Anak Agung Murah Wibisana, Stefanus Nehemia, Tahira Khairunisa, dan saya Jasmine Eksa Kamelia. Yang pertama dibahas adalah bab 1 pendahuluan. Jadi latar belakangnya, Jakarta itu terletaknya di pesisir utara Jawa bagian barat. Dan karena proses kerja alam seperti pengikisan dan pengendapan akhirnya mengakibatkan terbentuknya Jakarta sebagai dataran endapan ini menjadi semakin landai, sehingga ketika sedang puncak musim hujan, daerah endapan ini akan dilanda banjir dan membuat Jakarta rentan terhadap penyakit dan pencemaran. Laporan dari BPPT juga melaporkan bahwa air limbah domestik dan air limbah perkantoran itu merupakan penyumbang terbesar terhadap pencemaran air yang ada di wilayah DKI Jakarta. Penelitian yang dilakukan oleh Suhendar juga menunjukkan bahwa perairan di Teluk Jakarta ini telah mengalami pencemaran di skala sedang hingga berat. Lalu ada juga penelitian dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI yang mengemukakan bahwa mikroplastik ini terbanyak ditemukan di Teluk Jakarta dengan ukurannya itu 7,5 sampai 10 partikel per meter kubik. Menurut salah satu peneliti, mikroplastik di Teluk Jakarta ini akan sangat meningkat, jadi dapat diperkirakan bahwa pada tahun 2022 ini keberadaan mikroplastik di Teluk Jakarta pastinya jauh lebih tinggi. Mikroplastik selain menjadi bahaya untuk lingkungan juga menjadi bahaya untuk kesehatan karena merupakan potensi benda yang karsinogenik. Dari 40 sampel feses manusia, tidak ada satupun sampel yang diteliti yang bebas dari mikroplastik. Oleh karena itu diperlukan peninjauan untuk mencari solusi dalam mengatasi permasalahan mikroplastik di Teluk Jakarta ini. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana cara menanggulangi masalah sumber air yang terkontaminasi mikroplastik. Yang kedua adalah bagaimana cara meminimalisir produksi mikroplastik akibat kegiatan manusia. Yang ketiga, bagaimana cara membedakan air bersih dengan air yang sudah terkontaminasi mikroplastik. Lalu, bagaimana cara mengetahui kandungan dari air bersih maupun yang terkontaminasi mikroplastik. Dan yang terakhir adalah bagaimana pengelolaan limbah mikroplastik di perairan daerah Jakarta Utara. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuannya yang pertama adalah untuk merancang alat skala rumah tangga, dan yang kedua adalah untuk mengetahui dampak rancangan desain tersebut terhadap jumlah mikroplastik yang ada di lingkungan. Aspek kajian yang pertama adalah sumber mikroplastiknya sendiri, jenis mikroplastiknya, pencemaran mikroplastik, material bahan filtrasinya, metode pembuatan, dan analisis dampaknya terhadap lingkungan. Metode yang digunakan adalah deskriptif analitis yang bertujuan untuk mendeskripsikan data yang diperoleh, baik dari rujukan maupun kondisi lapangan, dan teknik pengumpulan datanya adalah dengan studi kepustakaan. Selanjutnya kami akan memaparkan bab 2 yaitu dasar teori. Nah, ini ada beberapa data yang memaparkan kondisi perairan atau lautan di Jakarta Utara. Kita bisa lihat juga di sebelah kiri kecamatan-kecamatannya dengan jumlah penduduk yang begitu padat. Ini menyebabkan salah satu juga faktor kenapa terdapat pencemaran di perairan Jakarta Utara. Nah, ini fakta lebih dalamnya lagi. Di sebelah kanan kita udah lihat beberapa penelitian yang dilakukan di tahun yang berbeda-beda, bahkan dari tahun 2000, udah menunjukkan status tercemar, dan semuanya ini dari perairan ini dikumpulkan ke arah Teluk Jakarta, dan dari Suhendar bersama teman-temannya pada tahun 2007 juga udah mengatakan bahwa perairan Teluk Jakarta telah mengalami pencemaran sedang hingga berat. Pencemaran ini juga bermacam-macam faktornya, ada dari cucian yang menjadi concern utama kita pada hari ini, dari baju olahraga pun itu bisa mengeluarkan mikroplastik yang lebih banyak lagi karena lebih mudah terlepas. Dan masih dengan fakta mikroplastik di Jakarta Utara, telah dilakukan penelitian dengan sampel yang diambil pada Pelabuhan Sunda Kelapa, Pantai Ancol, dan Gor Bahtera Jaya, Tanjung Priuk dengan menggunakan plankton net mesh 200 dan juga sekop dengan 3 kali pengulangan sebanyak 9 sampel. Dan dihasilkan data bahwa rata-rata kelimpahan mikroplastik pada air itu sekitar 1.822 sampai 2.578 partikel per meter kubik. Kelimpahan tertinggi itu pada Pelabuhan Sunda Kelapa, yang terendahnya pada Pantai Ancol. Jenis yang ditemukan pun beragam, ada yang fiber, fragment,
fragmen, film, dan juga pelet. Jadi jenis mikroplastik yang paling mendominasi pada air yaitu fiber dengan besar 35% dan juga fragmen pada besar 38%. Nah, dari tadi kan kita membahas tentang mikroplastik. Mikroplastik yang kita maksud ini adalah mikroplastik atau potongan plastik yang berukuran kurang dari 5 mm. Kira-kira kecilnya itu seperti yang ada di gambar kanan bawah yang kiri. Kemudian di sampingnya ada tampilan mikroskopik mikroplastik yang seperti gumpalan. Lalu sumber-sumber mikroplastik ini sebenarnya tidak terlihat jelas oleh kita. Namun beberapa sumber yang diketahui diantaranya ada serat buatan dari pencucian pakaian, serat buatan yang terhempas dari pakaian, dan mikrobits yang biasanya ada pada produk kosmetik. Nah, kemudian berdasarkan sumber-sumber mikroplastik tadi, mikroplastik dapat diklasifikasikan menjadi dua berdasarkan sumbernya, yaitu mikroplastik primer dan sekunder. Mikroplastik primer merupakan limbah plastik yang memang dari awalnya diproduksi dalam ukuran kecil. Misalnya ada tekstil dan scrub. Sedangkan mikroplastik sekunder merupakan mikroplastik yang berasal dari fragmentasi limbah plastik berukuran besar. Mikroplastik jenis primer ini merupakan jenis yang paling melimpah yang ditemukan di daerah perairan Jakarta. Selanjutnya, bahaya mikroplastik secara umum ada 4. Yang pertama, membawa dan melepaskan zat aditif dan organisme invasif. Selanjutnya, melepaskan gas rumah kaca, ancaman untuk biota alam, dan juga menyerap polutan sehingga lepas saat terurai lebih lanjut. Potensi berbahaya dari mikroplastik ini beragam, mulai dari mengganggu sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem reproduksi, pemicu tumbuhnya tumor pada tubuh, mengganggu sistem imun tubuh, bahkan sampai merusak organ dalam tubuh manusia. Pengolahan mikroplastik saat ini dapat diolah kembali menjadi biji plastik siap pakai yang bisa digunakan kembali. Namun ada juga kekurangan dari solusi ini, karena produk hasil pengolahan kembali mikroplastik akan melepas mikroplastik pada proses penguraian saat atau setelah dipakai. Selanjutnya bab 3, metodologi desain. Pada metodologi desain, saya akan menjelaskan flowchart dari latar belakang kami memilih permasalahan lingkungan ini. Mulai dari mengidentifikasi masalah yang terjadi di daerah Jakarta Utara dengan cara meninjau perairan Jakarta yang tercemar mikroplastik. Selanjutnya kami mengasumsikan data terkait mikroplastik yang ada di Jakarta, seperti lokasi, sumber, jenis-jenis, bahaya mikroplastik, dan juga metode pengelolaan. Setelah itu kami mencari pengembangan data dan menganalisis kebutuhan. Kami menghasilkan output berupa rancangan solusi pengurangan mikroplastik di perairan Jakarta Utara, yaitu ada 3 desain. Pertama ada filter keran air, filter mesin cuci, dan juga fasilitas penampungan dan pengelolaan air. Kami menganalisis seluruhnya dan juga kami berdiskusi untuk memilih solusi yang tepat mengatasi permasalahan mikroplastik yang ada di Jakarta Utara. Kami memilih rancangan solusi yang kedua, yaitu filter mesin cuci. Selanjutnya kami finalisasi rancangan solusi yang terpilih. Tahapan studinya yang pertama ada identifikasi masalah, menentukan ruang lingkup tujuan, pengumpulan data, dan juga analisis kebutuhan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bab 4. Sebelumnya, kita sudah membahas tentang fakta dan betapa pentingnya permasalahan yang ada di daerah Jakarta Utara akibat pencemaran mikroplastik. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 79 partikel per 100 liter mikroplastik yang terkandung dalam sampel Badan Air Muara DKI Jakarta. Nah, kemudian pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan ini. Masalah mikroplastik ini sudah menjadi hal yang sangat genting di seluruh dunia, tetapi terdapat juga potensi dari memecahkan masalah mikroplastik ini. Salah satu contohnya yaitu di negara Prancis, pada tahun 2025 akan diwajibkan pemakaian filter mikroplastik dalam setiap device mesin cuci, yang mana hal ini sejalan dengan poin 14 Sustainable Development Goals. Dari data yang diperoleh, sebagian besar mikroplastik berasal dari limbah mesin cuci. Nah, oleh karena itu, kelompok kami mengusulkan desain filter mikroplastik pada buangan mesin cuci. Filter ini akan memiliki 3 tahapan untuk menyaring mikroplastik agar tidak terbuang ke perairan. Filter ini nanti ada cartridge-nya dan setelah dipakai bisa dibersihkan oleh pihak kami agar bisa digunakan kembali. Hasil dari mikroplastik yang sudah terkumpul bisa dimanfaatkan untuk dijadikan insulation mats. Solusi ini kami pilih agar bisa menghindari solusi pembakaran atau penimbunan. Pengembangan teknologi filter ini kami terinspirasi dari filter-filter yang sudah ada, seperti contohnya itu filter kolam ikan yang memiliki berbagai tahapan dalam penyaringannya. Maka dari itu nanti di filter kami akan memiliki 3 jenis saringan di dalam pipanya itu. Untuk pengembangan alternatif bahannya, kami mencari bahan dan analisis jenis-jenis material yang cocok agar kiranya filter ini dapat berfungsi dengan baik dan juga dengan harga yang ekonomis. Tahap awal yang kami lakukan di sini adalah mengumpulkan referensi. Ada 3 referensi utama yang kita gunakan, yaitu Planet Care Microfiber Filters, lalu ada juga Filtrol 160, dan juga Express Water. Untuk Planet Care di sini kita mengadopsi bagaimana cara mereka melakukan manajemen terhadap penggunaan filternya. Jadi setelah digunakan juga tetap dilakukan proses terhadap limbah mikroplastik tersebut. Lalu dari Filtrol ini juga kami mengadaptasi bagaimana cara kerja dari filter ini, dan juga hal yang sama kita lakukan terhadap Express Water. Sehingga akhirnya dari diskusi kami menghasilkan produk yang kita namai Sealir, Your Eco-Friendly Washing Machine Filter to Reduce Microplastic Emission. Sealir ini berupa filter mesin cuci yang akan disambungkan ke selang pembuangan dari mesin cuci ini. Sealir ini juga memiliki filosofi, yaitu satu tujuan. Kami berharap dengan produk Sealir ini, misi kami untuk mengurangi limbah mikroplastik akan terus mengalir, akan terus diteruskan hingga tujuannya tercapai. Baik, untuk desain awalnya, kami memiliki 3 desain awal seperti gambar demikian yang memiliki berbagai jenis filtrasi, sampai akhirnya produk akhir kami memiliki 3 jenis filter. Yang pertama ada jenis cloth, ada
fiber filter, dan yang ketiga stainless steel, masing-masing dengan ukuran yang berbeda yang gunanya nanti untuk menyaring mikroplastik dengan berbagai ukurannya. How it works. Jadi di sini ada gambaran cara kerja dari alatnya, di mana gambar di tengah ini adalah gambaran cartridge yang berisi filter di dalamnya. Dari alatnya di mana pipa yang ada sini mengaliri air masuk ke dalam sistem. Dalam sistem ini terus berisi turbin yang mengacak air untuk mengurangi tekanan saat mengenai filternya. Di mana filter yang pertama bisa menyaring benda sekecil 400 mikrometer, filter yang kedua bisa menyaring sekecil 60 mikrometer, dan yang ketiga menyaring sekecil 32 mikrometer. Lalu setelah melewati saringan tersebut, keluarlah air bersih di bawahnya. Nah, sekarang di video ini ada tampilan potongan dari alatnya beserta dengan cara kerjanya. Nah, terus karena keterbatasan dari animator, jadi animasinya hanya air mengalir saja. Terus setelah video animasi ini akan ada penjelasan ulang mengenai cara kerjanya. Nah, kebutuhan bahan dan alat. Bahan yang pertama berupa cloth, bisa menyaring benda sekecil 400 mikrometer. Lalu bahan filter yang kedua merupakan microfiber yang bisa menyaring sekecil 60 mikrometer. Lalu bahan filter ketiga yang merupakan stainless steel yang sudah dijelaskan tadi bisa menyaring benda sekecil 32 mikrometer. Terus ada jenis turbin yang digunakan yang merupakan reaction water turbine. Hal ini dipilih karena turbin jenis ini lebih cocok untuk pengaplikasian pada aliran air yang keras. Penggunaan turbin ini ditujukan untuk menyerap energi dan memperlambat alirannya, sehingga penyaringan dapat berjalan lebih baik dan lebih awet. Untuk bahan tabung filter mikroplastik, kami menggunakan bahan plastik campuran polikarbonat dan akrilonitril butadiene stiren yang disingkat dengan PC-ABS. PC ini bersifat sangat kuat dan sempurna dalam ketahanan, dan dapat dijuluki sebagai benda yang unbreakable, namun memiliki prosesibilitas yang sangat kurang sehingga sulit untuk dibentuk dan mengakibatkan biaya pembentukannya menjadi mahal. Di sisi lain, ABS memiliki sifat ketahanan yang standar, namun memiliki kemampuan prosesibilitas yang sangat baik. Dengan memadukan PC dan ABS, perbaikan struktur mikro PC ini dapat dilakukan dan secara signifikan dapat meningkatkan sifat mekanik paduan. Hasil paduan ini akan memiliki ketahanan yang sangat tinggi dan dengan harga yang murah. Kita lanjut ke perkiraan biaya untuk pembuatan cover. Pembuatan cover luar ini terbuat dari PC ABS yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dari sesuai perhitungan kami, harga bahan cover luar di sekitar Rp541,9. Sesuai dengan perhitungan kami, dengan menambah harga jasa pembentukan sebesar Rp45.000, jadi totalnya adalah Rp76.021, kami genapkan pada Rp80.000. Lalu harga tabung refill filter sesuai perhitungan kami dan ditambah dengan harga jasa sebesar Rp4.500, dengan total Rp24.980 dan digenapkan pada Rp25.000. Selanjutnya saya akan membahas paket pembelian produk. Ya, paket pembelian terdapat satu tabung sealir, 2 cartridge refill, 1 selang pembuangan. Jadi ada biaya berlangganan sealir sebesar Rp399.000 per 6 bulan. Penggantian cartridge refill setiap pengembalian cartridge yang sudah terpakai, cartridge kotor akan dibersihkan secara profesional oleh tim sealir. Saya akan bahas sistem penggunaan. Pertama, konsumen memesan sealir dari website kami. Lalu kedua, satu paket sealir akan dikirimkan ke rumah konsumen. Yang ketiga, konsumen melakukan pencucian dengan sealir, estimasi penggunaan sebanyak 20-30 kali maksimalnya. Lalu, tabung filter yang sudah digunakan kembali ke produsen. Lalu yang terakhir, filter yang terkumpul akan dibersihkan oleh tim sealir, dengan estimasi 95% filter akan direfurbish dan digunakan kembali. Ini adalah poster bagian sistem penggunaan dari sealir. Nah, kesimpulan yang kami dapatkan dari segala perencanaan desain ini, yang pertama, alat yang kami rancang untuk mengurangi mikroplastik yang terbuang ke perairan dari limbah mesin cuci adalah sealir. Alat ini dirancang sedemikian rupa untuk memfiltrasi mikroplastik pada jalur pembuangan air mesin cuci. Nah, alat ini memberikan dampak berkurangnya mikroplastik di perairan dengan estimasi kemampuan filtrasi mencapai 80%. Hal ini akan mengakibatkan penurunan risiko penyakit pada makhluk hidup di perairan dan masyarakat akibat polusi mikroplastik. Nah, sarannya, perencanaan solusi harus memperhatikan tujuan awal dari pembuatan dan meminimalisir timbulnya permasalahan lingkungan atau sumber mikroplastik yang baru. Yang kedua, desain dapat disesuaikan dengan kemampuan masyarakat atau pemerintah di daerah Jakarta Utara. Perencanaan dan pembuatan alat dapat dibuat dengan memperhatikan seukuran alat dan nilai estetika pada alat. Kami membuat poster berupa infografik desain produk. Nah, infografik ini memuat gak cuma bagaimana cara bekerjanya dan promosi
harganya, tapi juga informasi-informasi yang penting tentang polusi mikroplastik ini. Nah, di situ ada QR code yang bisa di-scan untuk mengetahui lebih banyak mengenai produk sealir. Nah, di sini ada quotes. Even when you think everything is done, it's actually never over. There are more challenges waiting out there. Nah, seperti yang dinyatakan sama quotes-nya, meskipun kalian berpikir kalau masalah itu sudah selesai, pasti masalah tersebut akan menemukan cara untuk kembali ke kita. Sekian dari presentasi kelompok ini. Terima kasih.